Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembentukan PPKI. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 giliran kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh sekutu. Korban meninggal di Hiroshima sekitar 140.000 orang dan di Nagasaki sekitar 70.000 orang. Dengan kekalahan yang sudah di depan mata dan masalah logistik yang parah, Jepang membutuhkan stabilitas di wilayah-wilayah yang didudukinya. Maka dari itu, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Zunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, dengan harapan dapat memobilisasi dukungan rakyat Indonesia dalam menghadapi sekutu. Pembentukan PPKI ini tepat setelah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Badan ini sukses menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk menjadi dasar hukum negara yang merdeka. Hal itu tak lain adalah Undang-Undang Dasar. Dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, PPKI melibatkan sejumlah anggota yang berasal dari tokoh nasional tiap daerah. Adapun tokoh tersebut ialah 12 orang dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, kemudian 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, serta 1 orang dari golongan Tionghoa. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6, yaitu yang pertama ada Ahmad Subarjo yang berposisi sebagai penasehat, sementara 5 orang lainnya sebagai anggota meliputi Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantoro, RAA Wiranata Kusuma, Kasman Singodimicho, dan juga Iwa Kusuma Sumantri. Sebenarnya tujuan pembentukan PPKI ada 2. Pertama, meresmikan bagian pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, yakni mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintahan pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Selain 2 hal tersebut, tujuan pembentukan PPKI juga berkaitan dengan persiapan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru, termasuk memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden, serta membentuk komite nasional untuk membantu presiden sebelum DPR dan MPRS terbentuk. Sehari setelah PPKI dibentuk, Soekarno, Hatta, dan Rajiman berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Menurut sumber belajar Kemdikbud, PPKI pun bergerak menyiapkan kemerdekaan Indonesia hingga 3 sidang. Pada saat itu, Terauchi juga memberikan pidato singkat mengenai pemerintah Jepang yang memutuskan untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia. Keesokan harinya, ketiga tokoh Indonesia tersebut kembali ke tanah air dan disambut oleh rakyat Indonesia. Setelah pertemuan itu, PPKI tidak bisa bertugas karena golongan muda Indonesia mendesak supaya kemerdekaan Indonesia segera dilakukan atas nama PPKI. Rencana rapat PPKI pada 16 Agustus 1945 bahkan tidak bisa terlaksana karena terjadi peristiwa rengas dengklok. Setelah PPKI dibentuk, lembaga ini mengadakan 3 kali sidang dengan agenda yang berbeda-beda, tertanggal 18, 19, dan 20 Agustus 1945.